Cuk, Oke, lanjut ya. Tas dulu. Oh iya, gue mau nanya, lu suka ngetek ini nggak sih? Kadang ngetek lokasi nggak sih kadang-kadang? Kadang-kadang iya, kadang-kadang. Cuman belakangan ini lupa, nanti gue tag. Masih bisa diedit. Kalau misalkan lu nggak usah ngetek nggak apa-apa. Kalau misalkan yang nonton mau nanya ini di mana, karena kita benar-benar keliling-keliling Jakarta ya. Iya, Jabodetabek. ngoling. Siapa ngoling, ngobrolnya keliling-keliling taman atau di mana gitu. Jadi ini kayak Kita manfaatin ruang publik sih. ruang publik sih. Karena gitu. belum ada endorse. Iya. Jadi kita di ruang publik, kalau misalnya lu mau nanya lokasi di mana atau apa, bisa aja tanya, nanti yang jawab Arif, bukan Oke. gua. Kali ini gue lagi ada di Taman Pajetian, daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu Kalibata ya, antara Pasar Minggu Kalibata ya? Iya, betul. Tapi lebih ke Pasar Minggu ya? Sebenarnya Kalibata itu kalau secara geografi itu masih pancoran. Oh gitu. Ya, Duren Kalibata itu masih pancoran. Nah, perbatas itu sampai daerah Barangbuncit sini nih. Itu masih perbatas pancoran gitu. Jadi Pancor itu lumayan luas gitu, sampai ke daerah dekat stasiun Cawang, dekat rumah bokap gua. Itu kan perbatasan Tebet sama. Tapi Cawangnya Jaktim. Cawang ke Indomobilnya Jaktim. Ke Tebetnya udah beda kecamatan, udah selatan. Masih selatan, cuma beda kecamatan. Iya. Tapi kesininya Pancoran daerah Cikoko. Jadi lumayan luas daerah Pancoran. Jaksel banget itu, area-area Jaksel banget. Nah, selatan banget lah. Iya, padahal gue pinggiran Jakarta gue. Iya. Dari gue sebenarnya juga bukan anak Jaksel banget, karena gue pendatang. Oh iya. Gue bukan tipe anak-anak Senopati. Ngeri itu, ngeri. Iya, siapa sih gua? Paling ke Senopati gue ini beli di apa nih, di Starling bukan masuk. Senopati Lewat. Gue ingat Senopati itu daerah yang sering gue lewatin ketika gue berangkat kerja dan gue ngampus di 2013 2014. Daerah situ karena gue kampus gue dulu di Walter Mongin City pas lampu merah. Oh iya, ya Walter Mongin City Pak. BSI cuy. Ya. Bisa ada ya kampus ya? Hah? Bisa ada. Kebetulan cabang itu udah tutup. Oh, jam. Jadi kalau misalnya gue kayak kemarin gue apa namanya ngelamar kerja gitu ya kan, interview pulang lah situ depan kampus gue tuh kayak anjir itu kampus gue. Sekarang jadi kantor kali. Kosong aja, bangunan kosong. Sayang banget ya. Ya, aku nggak tahu karena dari Kemendikbud memang nggak sesuai standar, karena memang patokan posisinya nggak pas. Gitu. Karena pas kemarin di atas juga udah ada developer yang Baswa itu. Iya. Jurusan Iya. apa tendean Cilduk. Iya. Akhirnya kayaknya ditutup. Jadi kan sekarang kan si BSI ini jadi Universitas BSI, nggak jadi Amit lagi deh. Oh. Jadi S1. Jadi satu sekarang. Era gue dulu masih D3 diploma. Iya, zaman era gue juga masih. Gue mau balik lagi ke topik. Beberapa minggu belakangan ini sempat viral seorang influencer ya. Anaknya itu kena kekerasan sama ART-nya. Iya. Dan gue nggak nyangka itu di repost sama banyak orang banget. Temen-temen gue pun nge-repost kejadian itu. Gue langsung ngambil asumsi atau misalnya garis lurus itu memang ada perbuatan yang nggak benar ya. Iya. Tapi tolak ukurnya jadi apa ya? Bias nggak sih? Bias nggak sih? Bias, ya kan? Atau kita jadi apes nih? Iya. Karena di luar sana ketika merekrut asisten rumah tangga ataupun babysitter, ada yang memang pakai agensi itu. Iya. Ada yang memang misalnya misalnya si Mbak ini atau ART ini punya kenalan. Iya. Akhirnya kenalin tetangganya atau enggak misalnya di kampung gitu ya. Iya, saya mau ke Jakarta nyari kerja nih, mau nggak gitu. Bisa kalau cuma ngurus anak doang gitu. Bisa kayak seperti itu. Karena nyokap gue pun juga sama kayak gitu. Nyokap gue ada yang ngejagain adik gue lah, karena bokap nyokap gue kerja. Kalaupun bokap gue lagi di rumah pun sebenarnya ngurusin anak tuh kurang bisa gitu, untuk anak bayi gitu. Nggak telaten lah kurang lebih gitu. Karena gue masih ada adik-adik kecil gue. Iya. Nah, balik lagi ketika ada kejadian kayak gitu, gimana pandangan lu tuh? Ini sebenarnya itu bisa multi tafsir sebenarnya. Maksudnya kayak penafsirannya atau bakal panjang atau luas ya? Bakal luas Biasanya kan ada hal yang mendasarinya dulu kan apa gitu ya. Nah, terus kadang-kadang hal yang mendasarinya itu kadang misalkan dari sisi si majikan lah kita bilang gitu ya. Dari sisi majikan itu hal yang wajar, tapi dari sisi si asistennya ini mungkin itu hal yang kurang ajar gitu kan. Iya. Jadi ada perkataan sensitif lah yang menyinggung hati gitu, sensitif lah yang menyakit hati atau apa. Mungkin dari sisi si majikan itu ya mungkin itu hal yang wajar dia utarakan juga pada. Suka gue potong disclaimer, kita nggak tahu ya untuk umumnya case-nya si yang kemarin viral ini karena apa. Iya. Jadi kita memang umumnya aja ya mungkin gitu kan. Jadi ya mungkin salah satunya itu mendasari gitu. Ucapan, biasanya ucapan yang bikin kita sakit hati, dendam itu biasanya ucapan sih salah satunya ya, apalagi ke perempuan ya. Ini kan perempuan ya kan? Ya. Si asistennya ini kan gitu kan. Apalagi perempuan. Nah, terus
hal apakah itu kita nggak tahu, tapi yang jelas mungkin itu menjadi dasar ya. Entah itu dari segi fisik misalkan ada, misalkan si asistennya pernah mungkin dicubit atau apa terus kesal gitu kan, logikanya gitu ya ininya. Jadi bisa jadi hal itu yang mendasari perbuatan yang akhirnya kayak lebih ke balas dendam sih mungkin ya. Mungkin yang gue lihat ya itu mungkin satu faktor. Kedua faktornya mungkin bisa jadi dari si ASN ini juga mungkin dia dalam tanda kutip mungkin saja dia punya kayak sedikit kelainan lah, atau mungkin dia sebenarnya dia punya trauma lah dengan anak kecil ya kan, akhirnya ke-trigger gitu kan. Misalkan taruhlah juga nggak usah dibilang kelainan, tapi ada trauma lah mungkin pada masa dia masih kecil atau pada apa dia punya trauma dengan anak kecil gitu kan. Terus akhirnya mungkin saja gitu kan di saat ada yang namanya anak ini kan gue juga dulu maksudnya dalam menangani anak itu kadang-kadang gue kesel apa segala macam, ternyata nggak harus kayak gitu. Kalau menurutku ya kita tuh nggak harus kesal, kita tuh nggak harus ya udah kita liatin aja, kita diem aja gitu loh. Secapek-capeknya kita ya udah kita liatin aja itu anak kita lah. Itu kayak gimana sih tuh anak? Iya gitu sih, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi kan dengan kondisi ini bukan kita aja mungkin ke anak kesel ya kan? Ya. Kita aja mungkin ke anak kesel ini bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya, ya kan? Orang dagingnya, orang lainnya. Ini bikin kesel. Nah, bikin kesel dan mungkin saja kalimat-kalimat si anaknya ini mungkin ada yang menyakiti hatinya dia juga, mungkin saja. Ya itu udah. Ini ya udah pelampiasan dari dasarnya pelampiasan. Tapi kalau menurut gua kayak gitu udah parah banget sih sampai kayak gitu. Gua sempat lihat anaknya itu mukanya sampai bonyok banget kayak gitu tuh udah parah banget sih maksudnya. Itu betul. Kalau kayak gitu, kepala puyeng banget cuy. Abis itu meriang. Gue kalau misalnya berantem sama orang, betul. Kondisi gue baru sakit. Ada sakit dulu, minta urut. Gue kalau misalnya ribut sama orang nih, pernah gue kayak gitu juga ya kan, bonyok segala macem. Lalu abis itu gue ngeluh pas pegel badan. Pas lagi ribut sih on fire gitu. Pas udah bonyok ini. Pas itu pas pulang besokannya tidur itu udah pegel-pegel tuh badan. Apalagi anak kecil yang kasarnya dianiaya. Dia nggak bisa ngelawan tuh. Kuat-kuatnya mereka tantrum gitu atau ngamuk, tenaga orang dewasa itu lebih besar. Logikanya kayak gitu. Nah, ketika ada kejadian kayak gitu, gue lebih dua kali. Salah nggak sih ketika orang tua itu menitipkan anaknya pada orang lain? Padahal poinnya gitu. Terus realitanya kah? Gini kadang-kadang orang tua zaman sekarang ya, beberapa hal yang gue lihat, mereka ke mall aja, anaknya nggak diperhatiin sama sekali, udah sibuk sama ngeposting segala macem, sibuk milih barang. Ketika ke mall yang gue perhatikan ya, ketika gue bekerja di mana di kemarin, dan gue memang posisi di operasional, anaknya itu sering nggak diperhatikan sama sekali. Jadi anaknya kemana tahu. Jadi gue sering banget maging, tolong cariin anak saya dong. Itu udah beberapa kali lah, gitu kan. Mas bisa paging anak saya ciri-ciri ini kan. Akhirnya gue paging kan. Buat si anak itu ngenotis atau enggak, bisa ada orang yang ngeliat dengan ciri anak itu nemuin gitu, ada di lorong mana gitu. Berarti kan intinya kita sebagai orang tuanya juga nggak aware gitu ya kan. Habis itu pembantunya juga misalnya ngurusnya atau misalnya ART-nya atau babysitter ngurus lebih dari satu anak. Ya dimana mereka sebenarnya jadinya kayak ujungnya dipaksa mampu gitu. Walaupun secara skillnya nggak semua orang bisa multitasking. Anak itu spesial tuh, anak itu spesial. Iya banyak ada kinestetik, yang bergerak lah apalah gitu kan. Kita sebagai orang dewasa kadang-kadang nggak bisa mengerti spesiasi anak itu. Apalagi terhadap anak orang lain. Nah, majikannya kadang-kadang kayak nggak mau tahu gitu. Kasarnya gini, lu udah gue hire nih, lu udah gue hire ya kan, lu harus bisa mampu gitu. Padahal kenyataannya harusnya kita tolak ukur lagi belakang. Oh iya, gue sebenarnya nge-hire ini bukan memaksa si orang ini biar bisa mampu multitasking, tapi gue nge-hire orangnya karena gue bekerja, gue nggak punya waktu double, ya atau misalnya punya waktu lebih buat ngurus anak gue sendiri, yang dimana anak itu adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan buat kita jaga. Dan akhirnya nggak ada orang yang sadar akan poin itu yang pertama. Ketika nge-hire visitor, gue memandang seperti itu gitu. Jadi
banyak kejadian-kejadian yang memang majikan-majikan ini tidak memanusiakan manusia. Betul. Iya. Nah itu sebenarnya kan adalah Faktor sih sebenarnya. faktor ya kan. Memanusiakan manusia adalah faktor penting. Iya. Entah itu jadi sebagai atasan atau memang lo jadi majikan, itu adalah faktor penting. Jadi sedikit ya, mungkin gua ini. Jadi hal-hal kayak misalkan perlu nggak sih, atau misalkan bagaimana sih kalau kita ngikutin anak gitu kan ya? Yeah. Tadi pertanyaannya gitu kan. Menurut gue sih sah aja ya, sah aja. Untuk kita membantu kita kerja, mungkin suami istri kerja, atau mungkin membantu istri juga yang punya kesibukan mungkin ya jualan online atau apa mungkin saja ya kan di rumah gitu kan, karena sekarang masa-masanya udah lagi kayak gitulah, usaha istri gitu kan. Nah itu sah aja, tapi ya itu tadi benar memanusiakan manusia. Jadi lu jangan anggap lu bayar dia terus lu bisa suruh sesukanya, terus lu bisa nyalahin dia di saat si anak lu entah sakit lah atau apa, tuh nggak bisa gitu. Anak itu kan bukan robot bro, ya kan. Seharusnya tetap orang tua tuh harus tahu. Karena nih anak itu bukan buat peliharaan. Iya, buat peliharaan gitu lah. Ya, gitu lah. itu anugerah loh dari Tuhan. Gitu. Banyak orang di luar sana mengharapkan anugerah itu, ya kan. Banyak orang udah nikah bertahun-tahun belum dapat rezeki anak gitu ya kan. Iya. Ketika lu dapat anak lu menyanyiakan gitu. Akhirnya dan lu tidak memanusiakan si orang udah ngejagain anak lo ini gitu. Banyak kejadian realitanya seperti itu gitu. Nah akhirnya MDN jadinya banyak ART atau babysitter atau apapun itu yang mungkin ada sisipannya yang tadi bilang, entah itu dendam. Iya. Misalnya nih dia di tempat sebelumnya dapat perlakuan kayak gini nih. Iya, baik. Terus pindah kerjaan dengan majikan baru meluapkan dendamnya ini, bisa jadi kan. Tapi, itu yang tapi ya bahaya sih. Iya bahaya, tapi kayaknya jarang juga sih yang sampai segitunya sih. Yang itu ya mungkin kalau misalkan kayak gitu kan kayak simbiosis ya lah, maksudnya saling membantu lah ya, maksudnya banyak kok artis yang anaknya dititipin sampai sampai si anaknya itu masih inget lah sama. Iya tadi lanjut yang bagian ketika lo memanusiakan manusia tadi ya kan. Iya. Terus dia lupa lagi. Ya terus apa sih namanya yang terpenting itu tadi ada simbiosis, ada simbiosis antara majikan sama pembantunya gitu kan, sama asistennya. Jadi kekeluargaannya itu yang dapat ya, yang akhirnya bisa membuat anak tumbuh kembang anak juga bagus juga sih menurut gua. Tapi kalau kita ngajak ASN itu tujuannya untuk dibayar, digaji, namanya udah dibayar, digaji, putus anak, jadinya ya anak gua harus bener, anak gua harus begini itu kayaknya nggak jadi juga sih gitu. Keren banget sih pokoknya, keren lagi apa ya namanya, jadi pelajaran penting lah buat kita semua, apalagi khusus orang tua. Oke ya udah Cul, karena ini mau maghrib mau buka itu dan dulu ya. Samanya udah tutup juga. Udah tutup juga. Udah tutup juga. Thank you. Ya. Assalamualaikum. Soalnya kalau agak gantung, tapi ya mau gimana lagi. Yang penting oke lah. Yang penting oke. Thank you Cul. Thank you, sip.